Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, saya Arlan Hakim, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Morowali Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi saya selama mempelajari modul 1.1, yaitu Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu Guru hebat, pendidikan dan pengajaran merupakan dua hal yang berbeda. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran dapat diartikan sebagai proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menuntut dalam hal ini dapat dimaknai dengan membimbing semua kodrat yang ada dalam diri anak agar mencapai potensi terbaiknya. Ki Hajar Dewantara menganalogikan bahwa setiap anak terlahir unik, diibaratkan seperti sebuah kertas berisi tulisan samar-samar. Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa pendidikan bertujuan untuk menebalkan tulisan samar tersebut, atau dapat dimaknai sebagai proses menuntun atau membimbing segala kodrat yang telah dibawa oleh anak sejak lahir. Tujuannya agar anak tersebut dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Ki Hajar Dewantara juga menganalogikan proses pendidikan seperti seorang petani atau tukang kebun yang merawat tanamannya. Ia terlebih dahulu harus mengetahui bibit apa yang sedang ditanam, sehingga dalam prosesnya, petani akan menanam dan merawatnya sesuai pola dan petunjuk untuk menanam tanaman tersebut. Jika tanaman itu padi, maka petani akan merawatnya sesuai dengan proses perawatan tanaman padi, bukan tanaman yang lain. Layaknya seorang anak, guru harus mampu menuntun anak sesuai dengan kemampuan dan kodratnya masing-masing, tanpa menyamakan apalagi membandingkan dengan anak yang lain. Bapak Ibu Guru hebat, dalam proses menuntun, guru bertugas sebagai fasilitator ataupun pamong dalam memberi tuntunan dan arahan kepada anak. Bapak Ki Hajar Dewantara mengingatkan agar proses pendidikan haruslah sesuai dengan kodrat alam dan zaman anak, sehingga diharapkan dapat menjadikan anak Indonesia yang berbudaya dan berkarakter. Selain itu, diharapkan pula dapat menguatkan budi pekerti anak Indonesia. Kita sering mendengar semboyan Ingarso Sungtulodo ing Madyo Mangunkarso Tuturi Handayani, di mana seorang pendidik harus bisa menjadi toladan di depan, memberi contoh atau menjadi panutan. Kemudian di tengah atau dalam prosesnya, pendidik harus bisa membangun semangat atau menciptakan ide dan inovasi. Kemudian, seorang pendidik juga harus bisa memberikan dorongan, motivasi, arahan kepada peserta didik dari belakang. Di era globalisasi yang berkembang sangat pesat, di mana teknologi menguasai semua lini kehidupan termasuk pendidikan. Sebagai contoh, dengan kehadiran Artificial Intelligence atau AI yang memudahkan pekerjaan manusia termasuk dalam dunia pendidikan. Semboyan Ki Hajar Dewantara tersebut menjadi sangat penting, karena teladan, semangat, arahan dan dorongan yang diberikan oleh guru tak akan pernah tergantikan oleh teknologi secanggih apapun. Bapak Ibu Guru hebat, berdasarkan filosofi pendidikan yang telah saya pelajari di modul 1.1, saya berkesimpulan bahwa pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh, agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, serta menjadi seseorang yang mandiri. Pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas transfer materi saja. Ketuntasan dalam memahami materi jauh lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Kemudian, pembelajaran yang saya lakukan masih didominasi oleh saya sendiri dan menggunakan metode ceramah. Akhirnya, terkadang saya merasa sangat lelah setelah pembelajaran selesai. Karena materi yang cukup padat, saya tidak memperdulikan apakah siswa sudah paham atau belum. Tujuan saya, semua materi harus diselesaikan. Oleh karena itu,
Saya hanya melihat ketuntasan murid berdasarkan nilai yang ia peroleh atau aspek kognitif saja. Ketika nilai mereka sudah mencapai KKM, saya menganggap bahwa mereka sudah berhasil dalam pembelajaran saya. Selanjutnya, saya tidak mengenal karakteristik murid, apa yang mereka sukai dan gemari, sehingganya pembelajaran yang dilakukan cenderung membosankan dan tidak sesuai dengan kondisi dan karakteristik murid. Setelah mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan lakukan selama ini tidak tepat. Beberapa hal yang saya pelajari yaitu, yang pertama, pembelajaran harus dilakukan secara menyeluruh, baik kognitif, afektif, psikomotorik, spiritual, sosial, dan budaya. Yang kedua, murid bukanlah objek pembelajaran, melainkan sebagai subjek pembelajaran. Guru sebagai fasilitator pembelajaran. Yang ketiga, murid diberikan kebebasan untuk berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi. Dan yang keempat, sangat penting untuk memahami karakteristik masing-masing murid. Hal-hal yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran saya yaitu, yang pertama, menganalisis karakteristik murid, salah satunya dengan asesmen diagnostik. Yang kedua, merancang pembelajaran interaktif dan menyenangkan. Dalam hal ini, student-centered learning. Yang ketiga, mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan murid dan menggunakan teknologi. Keempat, berusaha menjadi teladan bagi murid, baik perkataan maupun perbuatan. Kelima, memberikan semangat, motivasi, dan dorongan kepada murid. Dan yang terakhir, berusaha menuntun potensi dan keunikan masing-masing murid. Bapak Ibu Guru Hebat, demikian kesimpulan dan refleksi saya setelah mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.